Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hikmat dan hidayahnya sehingga saya bisa diberi kesempatan untuk dapat memaparkan materi mengenai bab 5 pendidikan kewarganegaraan tentang edukasi demokrasi di Indonesia. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Andes Maman Mulia Karnama MM dan juga Pak Riki atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa memaparkan atau mempresentasikan mengenai bab 5 ini. Baik, selanjutnya, sejak digulirnya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi secara masif dan luas di Indonesia, pada saat ini hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa diletakkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Selanjutnya, yang pertama ada esensi demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu yang pertama ada secara bahasa atau etimologis, yang kedua secara istilah atau terminologis. Nah, yang pertama, pengertian demokrasi secara bahasa atau etimologis. Nah, dari sudut bahasa atau etimologi itu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan dan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demos kratein atau demos kratos berarti rakyat atau kekuasaan rakyat. Jadi kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Demokratnya dalam demokrasi secara etimologis, demokrasi langsung ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Jadi demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat terdapat dua macam. Nah, yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan atau menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Contohnya ketika pada masa Yunani kuno. Nah, yang selanjutnya ada demokrasi yang tidak langsung. Demokrasi yang tidak langsung ini adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau melalui sistem perwakilan. Demokrasi yang melalui sistem perwakilan dan demokrasi tidak langsung itu biasanya dipilih melalui pemilu. Artinya mereka mempunyai tempat atau wadah seperti dalam bermusyawarah dan lain sebagainya. Nah, baik, yang kedua ada pengertian terminologis demokrasi. Dari sudut terminologis atau istilah, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863. Government of the people, by the people, for the people. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah di negara tersebut berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Nah, secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua, yaitu menurut Maswadi Rauf, yaitu yang pertama ada kebebasan atau persamaan, freedom or equality, dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan nilai maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dan adanya pembatasan dari pengusaha. Sedangkan yang kedua yaitu ada kedaulatan rakyat, people sovereignty. Setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama atau mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Artinya tidak ada pembedaan kasta, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada demokrasi sebagai bentuk pemerintah. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato yaitu yang pertama ada monarki. Monarki itu merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijadikan untuk kepentingan rakyat banyak. Itu monarki. Yang kedua ada tirani, yaitu dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada aristokrasi, yaitu yang dipegang dari sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang keempat ada oligarki, dipegang oleh satu kelompok dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Yang kelima, demokrasi.
demokrasi ini adalah yang dipegang oleh rakyat, yang dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang keenam atau yang terakhir ada mobokrasi, dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Nah, secara modern, bentuk pemerintahan menurut Niccolò Machiavelli ada dua, yaitu monarki dan republik. Monarki itu adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Contohnya Malaysia, Singapura, dan Thailand. Salah satunya seperti itu. Jadi bersifat pemimpin ini negara umumnya bersifat raja, kaisar atau sultan. Brunei, Inggris, Malaysia, Jepang, Arab, dan lain sebagainya. Yang kedua republik. Republik adalah bentuk pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Amerika, India, Prancis, Indonesia. Itu contoh-contohnya. Nah, demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata-mata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik. Lebih luas dari sebuah sekedar bentuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya, menurut Henry May, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik menapak suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan yang umum ditemukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif rakyat atau pemilihan berkala atas yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik yang diserahkan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Nah, sistem politik ini dibedakan menjadi dua menurut Huntington di buku Huntington tahun halaman 201. Mengenai sistem itu, yang pertama ada sistem politik non-demokrasi, adalah sistem politik otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, dan rezim satu partai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sistem pemerintahan, adalah sistem pemerintahan dalam satu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada menurut Soekarno dalam buku Demokrasi versus Kediktatoran pada tahun 1981, mengemukakan adanya beberapa prinsip dan demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip yang dari sistem politik demokrasi itu sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. Contohnya di negara kita sendiri ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua ada pemerintahan konstitusional. Yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keempat ada pemerintahan berdasarkan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemerintahan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, manajemen yang terbuka, pres yang terbuka, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Itu terjadi di negara kita sendiri, di negara kita yang menganut asas politik demokrasi. Nah, selanjutnya ada demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai nilai-nilai dan perilaku yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi, akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Nah, Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang pada setiap kegiatannya memiliki kegiatan politik kenegaraan. Ada beberapa tahapan melalui demokratisasi. Yang pertama ada tahapan pertama yaitu pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Yang kedua ada tahapan pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga ada konsolidasi demokrasi. Keempat ada politik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Dan demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai sistem politik demokratis dapat berbentuk secara bertahap, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai kultur atau nilai seperti nilai budaya ya. Nilai kultur atau nilai demokrasi ini merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, tetap kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Itu adalah merupakan salah satu nilai atau budaya kultur dalam komunikasi dalam demokrasi. Nah, yang kedua ada nilai struktur, ada lembaga struktur organisasi. Di samping adanya nilai-nilai demokrasi,
Untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibuatkannya lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara terdapat dua hal penting sebagai berikut. Yang pertama, ada tumbuh berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Nah, suatu negara yang telah memiliki lembaga-lembaga demokrasi tetapi masyarakatnya masih jauh dari sikap dan sifat demokrasi, maka lembaga-lembaga itu tidak mampu berjalan dengan baik. Jadi suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, pemerintah demokrasi yang berwujud pada adanya institusi atau struktur demokrasi. Yang kedua, masyarakat demokrasi yang berwujud adanya budaya atau kultur demokrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak hanya menemukan institusi, tidak hanya memerlukan institusi hukum ataupun aturan, tetapi lembaga-lembaga lainnya. Tapi demokrasi ini tergantung dari berjalannya lembaga-lembaga itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik ataupun tidak. Karena demokrasi ini adalah sebuah sistem atau asas negara yang keputusan tertinggi berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti Abraham Lincoln yang tadi ucapkan, seperti itu. Nah, ciri-ciri demokratisasi itu ada 3. Yang pertama, adanya berlangsung secara evolusioner, proses perubahan secara persuasif bukan koresif, proses yang tidak pernah selesai. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Ada demokrasi yang pertama, itu demokrasi desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hal yang mengadakan protes bersama, dan hak yang menyingkir dari kerajaan absolut. Demokrasi Indonesia menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi bidang politik, ekonomi, dan sosial, seperti itu. Nah, selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya. Ideologi kita, ideologi negara Indonesia adalah ideologi Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi yang nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi yang terjabar, dan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah: yang pertama, ada kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Yang pertama, secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Nah, secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat menurut kebijakan hikmat dan permusyawaratan dan perwakilan, menurut hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Seperti itu menurut arti sempitnya demokrasi Pancasila. Nah, kita lanjut ke sejarah ya, maksudnya ke perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua usia Republik Indonesia itu sendiri. Sekarang usia Indonesia mencapai hampir 80 tahun. Nah, pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas, yang bebas melaksanakan demokrasi berbagai bidang. Ya kan, demokrasi saat ini harapan banyak hingga Indonesia disebut pelaksanaan pemilu legislatif yang di dalamnya berdasarkan adanya pemilu presiden yang diawali. Demokrasi diawali di Indonesia itu ketika pada pemilihan presiden tahun 2004 pada masa pemerintahan Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Itu demokrasi pertama kita pada saat pemilu. Dan yang kedua yang selanjutnya ada sistem politik demokrasi. Yang pertama ada landasan politik demokrasi Indonesia yang berdasarkan sistem politik. Ada dua perbedaan, yaitu sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Yang kedua ada sistem non demokrasi, diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Nah, selanjutnya ada sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Ada 8
8 sendi-sendi pokok. Yang pertama ada ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan secara konstitusi, pemerintah yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, yang selanjutnya ada sistem presidensial. Nah, itu ada 8 pokok sistem sendi-sendi politik demokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada mekanisme dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Ada beberapa pokok sistem politik pokok-pokok sistem politik di Indonesia. Yang pertama ada yang pertama itu merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik sebagai pemerintahan presidensial. Nah, yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus dipilih secara langsung oleh rakyat atas jabatan selama 5 tahun. Yang keempat ada kabinet. Kabinet itu kabinet itu bertanggung jawab atas kabinet itu dibuat oleh presiden, dan diberikan tanggung jawab oleh presiden dan bertanggung jawab kembali kepada presiden. Nah, yang kelima, parlemen terdiri dari dua. Yang pertama bilateral, yang kedua ada yang pertama bilateral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah kalau nggak salah, seperti itu. Dan yang keenam ada pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR provinsi, anggota DPRD kabupaten, kota, dan kepala daerah, seperti itu. Dan selanjutnya ada masa depan demokrasi. Kita bahas masa depan tentang demokrasi. Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsafan menurut Muhammad Hatta di tahun 1966. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi hampir saja dibuat sebelum-sebelumnya. Sejarah Indonesia itu mengalami masa kemuruan dalam artian Indonesia pernah mengalami masa pahit ketika hampir berubah asas negara bukan republik menjadi komunis. Nah, maka dari itu dengan sekarang adanya demokrasi ini, kita bisa kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, maka pemerintah menjadi tidak bisa semena-mena. Dan meskipun sekarang maraknya kasus korupsi di Indonesia, tetapi tetap keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, terakhir kesimpulannya, hal yang sangat penting itu dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Itu menyangkut dua hal, penataan dan isi materinya, mengenai isi paham tentang demokrasi itu apa, pentingnya bagaimana, dan kegunaannya untuk apa, sehingga masyarakat diberi paham bahwasanya demokrasi itu adalah sistem negara yang dimana pemerintahannya itu kekuasaannya berada di kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena presiden di sini meskipun kepala negara hanya dapat membuat atau memutuskan dalam membuat kebijaksanaan, tetapi tetap keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Itulah sistem demokrasi di Indonesia, atau sistem pengertian sistem dari asas demokrasi. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya, pada rekan-rekan dan masyarakat yang telah menonton video ini, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam memaparkan materi edukasi dan demokrasi di Indonesia ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat, khususnya manajemen 17C dan Universitas Bana Perjuangan Karawang. Terima kasih kepada Bapak Riki dan Bapak Dr. Handes Maman Mulia Karnama MM yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk telah memaparkan atau mempresentasikan materi ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.